Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 30. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Arsy melanggar janjinya, janji untuk tidak bengong dan janji untuk langsung menjawab. Nyatanya, pertanyaan Joan bukanlah pertanyaan ilmiah yang ada jawaban pastinya. Pertanyaan Joan adalah pertanyaan yang butuh waktu untuk menjawabnya. Krik, krik, lagi-lagi suara jangkrik terdengar bersahutan. Arsy masih mematung, takut juga kalau yang dia dengar barusan adalah lelucon atau semacamnya. Kan? Nggak heran sih, celutuk Joan kesal. Walau kesal, tapi Joan sudah tahu kalau Arsy pasti akan bengong seperti itu. Barusan Bang Joan nanya apa ya? Bisa diulang lagi? Takutnya aku salah dengar. Jawabnya apa? Pertanyaannya apa? Kalau nggak nyambung kan bisa jadi salah paham. Ucap Arsy dengan perasaan yang teramat gugup. Nih, dengar sekali lagi ya, gak akan diulang buat yang ketiga kalinya. Pasang telinga baik-baik, kata Joan gemas. Joan kesal karena Arsy dianggap sangat lelah olehnya alias loading lama. Iya, aku akan dengar baik-baik. Arsy memberanikan diri menatap wajah Joan walau hatinya berdebar tak karuan. Kamu mau gak jadi calon istriku? Jelas, Joan mengulangi pertanyaannya. 2 kali juga tembakan Joan mengena tepat di hati Arsy. Berjuta rasa tercipta setelahnya. Kaget, heran, dan senang, haru, dan juga ada rasa tak percaya. Tapi kenapa, Bang? Kenapa apa? Kenapa aku? Ya, karena aku mau kamu, tegas Joan. Ya, kenapa? Alasannya apa? Kenapa harus aku? Kita kan baru kenal sebentar. Karena aku yakin sama kamu. Jawaban-jawaban Joan sangat singkat, padat dan jelas, tapi tetap saja tak mampu meyakinkan Arsy begitu saja. Arsy menundukkan pandangannya sebelum menjawab. Arsy kembali melempar pertanyaan Joan kepada dirinya dan hatinya sendiri. Jadi calon istri Bang Joan. Apa Bang Joan serius? Kenapa secepat ini? Aku udah tahu sih kalau kamu gak akan bisa jawab langsung. Pertanyaannya biasa aja, kadang loadingnya lama. Apalagi pertanyaan serius kayak barusan. Cibir Joan ketus. Joan memang tidak ada romantis-romantisnya. Tapi jangan ditanya apa yang ada di dalam hatinya. Joan merasa nyaman dan merasa yakin kalau Arsy bisa menjadi teman hidup terbaik untuk dirinya. Ya maaf bang, lagian pertanyaannya kok kayak gitu. Itu prank bukan sih? Joan tampak kesal karena disangka prank oleh Arsy. Hah? Apa? Prank? Kamu bilang pertanyaan seserius itu cuma prank? Joan ngegas. Mereka kehilangan momen dan kehilangan romantisme yang sudah terjalin sebelumnya. Ya maaf, habisnya pertanyaannya ngagetin banget bang. Gimana kalau aku nggak bengong? Bang Joan ini loh, minta aku jadi calon istri. Belum juga pacaran, dan kita juga baru kenal sebentar. Aku kan jadi heran. Akui Arsy tanpa berani lagi bertatapan dengan Joan. Arsy menundukkan wajahnya dalam-dalam. Joan mengerti perasaan dan kondisi Arsy saat ini. Baiklah, Joan memaklumi hal itu. Tidak salah kalau Arsy merasa heran, karena Joan memang langsung gaspol tanpa aba-aba, tanpa pendekatan yang manis dan tahu-tahu langsung saja meminta untuk jadi calon istri. Joan merogoh saku celananya lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil seperti sebuah kotak cincin. Aku tahu kamu gak bisa langsung jawab. Jawablah pakai ini aja, kata Joan lalu menyodorkan kotak cincin itu tanpa adegan romantis seperti di film-film. Arsy tambah terbelalak. Kotak apa itu?
Kotak cincin. Untuk kesekian kalinya Arsy bengong lagi dan lagi. Jangan paksa aku buat bersimpuh berlutut di depan kamu buat mempersembahkan ini. Ini pegang. Juan menarik tangan Arsy lalu menyimpan kotak cincin itu di telapak tangan Arsy. Kemudian Juan menutup jari-jari Arsy pada kotak itu agar tergenggam dan tak jatuh. Arsy masih speechless. Juan tak perlu bertindak romantis, tak perlu bersimpuh dan berlutut untuk menyatakan cintanya, tidak perlu berkata-kata cinta juga. Bagi Arsy, malam ini adalah malam paling romantis yang pernah ia alami di dalam hidupnya. Besok pagi aku tunggu responnya. Kamu pakai cincin itu. Itu aku anggap seperti jawaban iya. Ngerti? Arsy menatap barang kecil dalam genggaman tangannya itu. Sungguh, ia tak tahu harus berbuat apa dengan cincin itu. Capek juga ngobrol serius sama kamu. Jadi kayak monolog. Keluk Juan gemas. Bang Juan ketus, tapi sumpah, ini tuh romantis banget. Aku mau banget jawab iya. Tapi masalahnya, apa jawaban iya itu bisa menjamin kalau hubungan kami akan mulus tanpa hambatan? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana kalau mereka tahu kalau aku ini adalah anak mantan koruptor yang saat ini jatuh miskin? Gimana coba? Sedangkan keluarga Bang Juan, orang tuanya, mereka tuh bukan orang sembarangan. Arsy membatin. Ayo pulang. Ajak Juan lalu mengambil langkah pertama masih membiarkan Arsy asik dengan kebengongannya. Bang Juan, Arsy memanggil dan Juan menoleh. Apa? Cincin ini pakai saat kamu siap, tapi batasnya cuma pakai sampai besok aja. Ngerti? Jadi deadline Arsy untuk menjawab hanya sampai besok saja. Tentu saja Arsy harus memikirkan jawaban yang yakin agar tak ada kata menyesal di kemudian hari. Baiklah, aku mengerti. Arsy menyimpan kotak kecil itu di saku celananya dan akan memikirkan jawabannya sepanjang malam ini. Juan melanjutkan langkah meninggalkan Arsy di jembatan kayu itu. Arsy pun jadi takut lalu mempercepat langkahnya menyusul Juan. Ih, Bang Juan, tungguin. Barusan nembak jadi calon istri. Tapi kok ninggalin sih? Gerutu Arsy. Juan menunggu di pangkal jembatan dan setelah itu barulah ia menarik tangan Arsy untuk bergandengan walau Juan kesal dengan respon Arsy yang lemot. Tapi sungguh, Juan sudah menyayangi gadis di dalam genggaman tangannya itu. Mereka harap saat sampai di villa tak ada seorang pun yang melihat kedatangan mereka. Soalnya mereka tak siap untuk menjawab pertanyaan A, B, C dari kawan-kawannya. Digoda dan diceng-cengin sudah pasti, tapi Juan akan bersikap seolah biasa, tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di villa, Juan berhasil menyelundupkan Arsy agar segera masuk ke dalam villa, agar tak sempat diketahui oleh beberapa anak The Wolf yang masih asik nongkrong bermain gitar di halaman samping. Beberapa sudah ada yang masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Arsy lega karena sudah sampai di kamar setelah Mirna dan Aira sudah pada tidur. Syukurlah bisa langsung tidur tanpa diwawancarai dulu. Gumam Arsy lalu berjalan pelan menuju ke kasur besar yang sudah ditempati oleh Mirna dan Aira itu. Masih ada ruangan untuk berbaring. Kasurnya memang besar, cukup untuk 3-4 orang sekalipun. Ayo, abis mojok dari mana? Arsy kaget karena ternyata Mirna belum tidur. Mbak Mirna. Arsy tersenyum innocent sampai memegangi dadanya yang berdegup kencang karena kaget. Cepet banget ngilangnya, kayak pergi pakai pintu Doraemon. Tahu-tahu udah luput gitu aja kalian berdua nih. Goda Mirna. Hehe, Mbak Mirna ini bisa aja. Itu loh, aku diajakin lihat danau di belakang villa ini. Jawab Arsy keceplosan. Hah, ke danau? Malam-malam? Berduaan? Habis ngapain coba? Jangan salah paham dulu Mbak. Cuma liatin orang mancing kok. Nggak ngapa-ngapain. Pegangan tangan juga enggak, kecuali pas pulangnya doang.
Arsy jadi panik sendiri dan sedikit-sedikit menguak apa yang barusan terjadi padanya dengan Juan. Cie, jadi pas pulangnya baru pegangan tangan, gandengan tangan gitu, gak ada Mirna. Ah, tuh kan jadi ketahuan deh. Arsy jadi malu. Gak apa-apa kali. Aku percaya sih kalau Bang John itu tahu batasannya. Dia gak akan mungkin ngapa-ngapain kamu. Tapi kalau cuma liatin orang mancing doang, aku gak percaya. Pasti ada yang lain dong selain liatin orang mancing. Arsy tahu kalau pada akhirnya dia tak akan mampu menyembunyikan apapun jika hatinya mantap dan memutuskan untuk menerima permintaan Juan. Toh, semua orang juga akan tahu, pikir Arsy. Tapi ini cuma di antara kita aja ya, Mbak. Iya, apa-apa. Mirna bangun mengangkat tubuhnya sampai terduduk lalu bersingut mendekat pada Arsy. Bang Juan emang nembak aku, Mbak. Aku Arsy malu-malu. Asik, terus, udah dijawab, udah jadian. Mirna begitu antusias menyimak. Aku belum jawab. Loh, kok? Ya nggak bisa langsung jawab, Mbak. Aku sama Bang Juan kan baru kenal sebentar. Kalau jauh buru-buru, terus ada satu dan lain hal yang belum sempat dipertimbangkan. Terus gagal, ada konflik, terus ujung-ujungnya jadi nggak kenal. Aku nggak mau kayak gitu. Bener sih, tapi aku kasih tahu nih ya. Bang Juan itu orang baik. Casingnya aja emang berandal. Tapi hatinya nggak seberandal itu. Soal kesetiaan, jangan diragukan lagi. Setahu aku, Bang Juan juga sangat menghargai yang namanya perempuan. Serius deh, menurutku sih nggak ada salahnya dicoba. Cocok nggak cocok, itu akan kebaca pas kalian udah menjalani. Tutur Mirna lumayan memberikan sedikit ilham untuk Arsy. Begitu ya Mbak. Tapi kan Bang Juan itu bukan orang sembarangan. Nah ini, villa ini milik keluarganya. Udah ketahuan kan kalau Bang Juan ini anak orang kaya. Orang terpandang. Sementara aku ini cuma kasir minimarket. Bisa dibilang tumpuan keluarga. Bukan dari kalangan seperti mereka. Bahkan jauh banget. Keluh Arsy. Arsy mulai nyaman berbagi cerita pada Mirna. Mirna sangat mengerti perasaan Arsy. Minder sudah pasti. Bagaimanapun juga, jika diukur dari strata sosial, jarak Juan dan Arsy memanglah sangat jauh. Kamu gak boleh merasa rendah diri begitu, Arsy. Bang Juan melihat kamu bukan dari sisi yang itu. Pasti Bang Juan melihat sesuatu yang istimewa di diri kamu yang gak dimiliki oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Mbak, aku ambil contoh nyata aja ya. Kamu tahu nggak siapa Bang Zahran dan siapa Shanum sebelum mereka bersatu seperti sekarang ini? Arsy menggelengkan kepala, tapi Arsy begitu semangat menyimak penuturan Mirna. Siapa tahu itu bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik. Bang Zahran itu adalah anak berandal tukang onar yang sukanya tawuran, balapan liar, dan mabuk-mabukan. Sementara Shanum adalah gadis soleha yang tumbuh besar bersama orang tuanya yang merupakan seorang pedagang di sebuah gang sempit. Mereka dinikahkan secara paksa setelah dituduh melakukan tindakan asusila. Padahal itu semua cuma salah paham. Shanum sempat minder setelah tahu kalau Bang Zahran itu ternyata bukan orang biasa. Bang Zahran itu adalah seorang anak pengusaha kaya raya, anak tunggal pula. Banyak hal tak terduga di antara mereka. Orang-orang mencemooh dan Shanum sendiri juga nggak yakin kalau pernikahan mereka akan berlanjut serius. Tapi, Bang Zahran diam-diam menemukan kenyamanan bersama Shanum. Shanum yang cuma anak pedagang mie ayam, jadi bisa aku simpulkan. Orang-orang semacam Bang Juan atau Bang Zahran gak akan pernah peduli dari manapun kamu berasal. Tapi yang mereka cari itu kenyamanan. Cerita Mirna membuat Arsy takjub. Sungguh, Arsy tak mengira kalau kisah cinta Shanum dan Zahran ternyata memang seperti itu. Wah, inspiratif sekali ya Mbak. Iya, kisah Bang Zah dan Shanum menjadi inspirasi buat anak-anak The Wolf yang lain.
buat serius dalam menjalani hubungan. Gak ada main-main lagi. Dan yakinlah, saat mereka nembak itu bukan hanya sekadar buat senang-senang, tapi pasti buat dijadikan calon istri. Archie terperanjat lagi. Ya, itu memang benar. Tadi juga Juan langsung meminta Archie untuk menjadi calon istrinya. Ternyata berandal bukan sembarang berandal ya. Makin respect sama Bang Juan. Walaupun ketus, tapi aku tahu kalau hatinya tuh peduli. Tapi masalahnya, apa aku pantas buat dia? Anak pejabat yang terhormat. Sementara aku, anak mantan pejabat yang... Maafkan aku, Ayah. Bukannya aku gak bangga jadi anak ayah. Tapi orang-orang selalu puas mengolokku sebagai anak koruptor yang jatuh miskin. Racau Archie di dalam hati. Hatinya sedang berkecamuk hebat. Archie sedang dilanda dilema hebat. Banyak hal-hal yang mempengaruhi dirinya saat ini. Udah malam. Tidur yuk. Mirna kembali membaringkan tubuhnya karena rasa penasarannya sudah terjawab. Iya mbak, aku mau ke toilet dulu sebentar ya. Oke. Archie melepaskan sweaternya, lalu membawa celana tidur untuk mengganti celana jeansnya. Dia membawa itu ke kamar mandi. Dan sebelum mengganti celana, Archie lebih dulu mengamankan kotak cincin yang tadi diberi oleh Juan. Archie pun sangat penasaran dengan isinya. Perlahan Archie membuka kotak itu dan mendapati sebuah cincin berkilau di dalamnya. Cincin impian yang Archie dambakan akan diberikan oleh cinta sejatinya di masa depan. Cantik banget. Mata Archie sampai berbinar-binar menatap cincin itu. Archie sadar kalau dirinya tak boleh berlama-lama di toilet. Tak boleh juga membuat keputusan di toilet. Archie pun segera berganti celana dan menyembunyikan lagi cincin itu agar tetap menjadi rahasia di antara dirinya dan Juan saja. Saat keluar dari kamar mandi, Mina sudah mengorok dan sudah dipastikan kalau Mina sudah tertidur pulas. Archie pun bisa mencoba cincin itu dengan leluasa. Archie berjalan ke dekat jendela dan memakai cincin itu lalu mengangkat tangannya menatap jari manisnya. Yang semakin manis setelah memakai cincin pemberian Juan. Ini benar-benar bagus. Tapi Archie malah melepaskannya lagi karena belum benar-benar yakin. Padahal waktu untuk memutuskan hanya sehari saja. Apakah Archie akan memakai cincin itu di hadapan Juan? Atau malah akan mengembalikannya? Dan pagi pun sudah datang. Semua orang begitu bersemangat berburu udara pagi yang segar sampai setiap dihela. Terasa masuk sampai ke setiap rongga tubuh. Sebagai tuan rumah yang baik, Juan kembali menyediakan konsumsi untuk para tamunya. Karena orang dapur belum siap, Juan memanggil abang-abang tukang bubur ayam dan abang-abang tukang lontong kari untuk masuk ke dalam villa. Juan akan membayar setiap mangkuk yang dipesan oleh kawan-kawannya. Yuk, makan-makan. Terserah mau pilih yang mana. Makan sepuasnya. Juan membuat semua orang tambah bersemangat. Abang-abangnya sampai di Carter begini dong. Lo benar-benar tuan rumah yang baik ya bro. Kemarin kan baru aja menang event nasional. Jadi perlu dirayakan sama-sama. Iya kan bro? Yap. Ya, tak banyak yang tahu kalau beberapa hari yang lalu Juan mengikuti event balapan resmi di sirkuit resmi dan Juan keluar sebagai pemenang. Setelah mendapatkan gelar bergengsi, Juan juga mendapatkan reward yang lumayan. Uang itulah yang ia pakai untuk mensponsori acara touring ini dan juga yang ia pakai untuk membeli cincin itu. Cincin itu dibeli dengan uang Juan sendiri, bukan uang jajan bulanan yang selalu diberikan oleh orang tuanya. Mereka mulai memilih ingin sarapan apa. Juan senang karena mereka senang, tapi Juan merasa hampa karena belum melihat kemunculan Archie. Sementara semua orang sudah kompak mengantri di gerobak bubur dan pikulan lontong kari itu, termasuk juga Alexa dan Clara yang tumen-tumenan bangun pagi karena tak ingin melewatkan pasokan udara segar yang tak bisa mereka dapatkan saat di Jakarta. Kemana sih calon bini gue? Tanya Juan di dalam hati. Juan melirik ke arah Shanum, Melissa, Aira, dan Mirna. Dia tak menemukan Archie. Lalu Juan menengok ke perkumpulan lain. Tetap tidak ada. Juan menghampiri Mirna dan Aira yang masih mengantri di abang-abang lontong kari yang sedang kewalahan menerima pesanan. Mir, Archie mana? Tanya Juan pelan. Masih di kamar, gak tahu kenapa. Archie lebih banyak bengong.
Diajakin juga malah asyik melamun di kamar sendirian. Jawab Mirna. Coba aja susulin bang. Mungkin aja maunya dijemput sama Bang Juan. Gada Aira. Juan jadi salah tingkah, tapi Juan setuju dengan saran Aira. Nah, itu bener bang, samperin Ki. Ya udah. Juan tak berpikir panjang lagi. Juan segera pergi ke villa dan langsung menuju ke arah kamar yang ditempati oleh Archie. Clara melihat kepergian Juan. Clara sudah curiga kalau Juan pasti ingin menemui Archie. Clara merasa terganggu dengan hal itu. Kamu bukan siapa-siapa aku, Juan. Tapi aku gak rela kamu dimiliki sama orang lain. Aku benar-benar belum rela, ungkap Clara di dalam hatinya. Dan Juan langsung mengetuk pintu kamar begitu sampai di depannya. Tok-tok, Archie, yang lain udah pada ngumpul, keluar dong. Seru Juan tidak ada lembut-lembutnya. Hanya menunggu beberapa detik pintu kamar terbuka dan Archie muncul dengan penampilan segar yang memanjakan mata sambil menyembunyikan jari-jarinya di belakang pinggangnya. Iya, ini baru aja mau gabung kok, sahut Archie. Juan menatap ke arah jari-jari yang Archie sembunyikan itu. Ayo, ajak Archie. Kok tangannya diumpetin? Tanya Juan benar-benar penasaran. Soalnya... Tunjukin. Titah Juan. Archie masih ragu dan malu-malu meong. Archie, desak Juan. Iya. Perlahan Archie pun menunjukkan tangannya dan senyum Juan terbit begitu melihat ada yang berkilau di jari manis tangan kiri Archie. Sebab itu merupakan jawaban atas pertanyaannya semalam. Archie malah tersipu ditatap sambil diberi senyum oleh Juan. Di sana mereka sama-sama berbunga-bunga sampai tak tahu lagi harus bicara apa. Cincin di jari manis Archie menjadi jawaban mutlak atas pertanyaan Juan semalam. Dan bersambung sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.